Rumah sekeren ini nih, Citraland Surabaya asli. Harganya masih di 700 jutaan. Percaya nggak? Jangan percaya, karena rumahnya ini full furnish. Bukan 700. Yang 700 juta yang di sini. Tapi belum jadi sih ya. Yang non furnish masih bisa dapat di 700 jutaan dengan pembayaran cash. Mau tahu detailnya? Tapi ini tinggal 3 unit tuh ya. Yaudah kita bahas dulu cepetan yuk. Jadi ini rumah yang akan kita bahas, ukurannya 5 x 12, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi. Dan sebelum kita detailin satu persatu rumah ini, yang belum subscribe, subscribe dulu channel Real Estate Indonesia dan nyalakan tombol loncengnya biar tahu ada notifikasi video terbaru dari kami. Jangan lupa share, like, dan komen ya. Buat kalian yang pasangan muda baru aja menikah atau persiapan mau menikah, pengen punya rumah ini cocok banget. Cuma 2 kamar tidur, harganya sangat terjangkau, dan lokasinya pastinya Surabaya, dan Citraland itu yang bikin prestisius. Rumah di belakang saya ini konsepnya ya termasuk modern, minimalis, nggak banyak neko-neko, cocok banget buat kalian yang hidupnya simpel-simpel aja. Nih, rumah yang di belakang ini, kalau kita lihat dari bagian atas, ini atapnya pakai atap perisai. Jadinya lebih minim maintenance dan pastinya nggak panas di bagian dalam walaupun tanpa AC. Tapi untuk yang bagian belakang tuh, atapnya dia modelnya atap sandar, buangannya ke tengah. Ada apa di tengah? Ada yang menarik, nanti cek di bagian dalamnya. Di tengah-tengah rumah ini ada apa? Untuk bagian fasad ini, permainan warnanya pun nggak aneh-aneh, tapi tetap cantik aja kelihatannya. Jadi ada permainan warna coklat, ini coklatnya agak tua gitu ya. Dan juga warna putih agak-agak krem sedikit sih. Udah, cuma 2 warna aja. Coklatnya dari warna tembok, juga dari warna kayu, masih senada, kayu coklat gitu. Dan atas ini ada permainan tali-tali air, ini ada pomi-pomi sedikit. Masih ada burung, asri banget ya. Kedengeran nggak sih? Woo! Untuk bagian bawahnya, ini ada satu area carport, kurang lebih lebarnya di 3 meteran. Dan panjang ini kalau sampai sana, sampai ujung sana tuh 5 meteran lebih sih ya. Jadi untuk mobil besar pun masih aman, dan bisa untuk 2 sepeda motor. Dan alasnya dia pakai, kirain batu alam asli. Ternyata ini pakai keramik dengan motif batu alam. Jadinya nggak licin ya, agak keset-keset. Untuk area sini, ini dimanfaatkan untuk taman. Tamannya termasuk taman yang relatif kering ya harusnya ya. Jadi dia pakai rumput-rumput gini. Kalau nggak suka rumput-rumputan, bisa pakai batu split. Dan ada tanaman yang besar di sini. Yang tanaman sini sementara buat kayak semacam pagar-pageran, pakai pucuk. Jangan salah ya, pucuk merah. Bukan pucuk yang teh itu ya. Karena di sini rumahnya konsepnya tanpa pagar, jadinya modelnya clean. Di sini bisa naruh tuh meteran air, bisa kelihatan jadi petugas catat air. Ya udah tinggal intip aja. Bagian depannya untuk area tempat sampah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam yuk. Oh ya, sebelum masuk dulu kita bahas. Di sini ternyata ada satu area teras. Lumayan lah, lebarnya sekitar mungkin 70 sentian. Nggak sampai semeter ya. Lebarnya sekitar 1,5 meter. Cukup membedakan ini area teras, ini area carport. Yuk detailnya kita masuk ke bagian dalam. Hai, ini dia bagian dalam rumahnya. Ini dapat smart door lock juga ternyata ya. Punya Dexon. Dan pintunya kokoh banget, berat ngebukanya. Ini soalnya pakai kayu beneran ya, bukan kayu bohongan. Pakai engineering. Adem ternyata di dalam. Ceilingnya tinggi banget ternyata ya. Ruangan ini tuh modelnya open space, jadi kerasanya lega banget. Dan nggak nyangka, ini sebenarnya rumah lebar 5 doang. Tapi dapat inner garden dong. Tuh, walaupun inner gardennya ini nanti langsung tembus ke area sana bisa kelihatan. Nggak apa-apa, bisa pakai tirai. Tapi akhirnya di ruang tamu ini, kerasanya selain lega, juga ada pemandangan yang bagus. Dan ketambahan lagi tuh, ceilingnya yang tadi tinggi itu. Jadi kesannya nggak sumpek aja rumah ini. Kita coba duduk di sini dulu yuk. Sofanya sih enak, tapi nontonnya dingklu. Harusnya ini agak naik ke atas, untuk televisinya biasa pakai bracket di area situ. Tapi termasuk enak lah hitungannya. Kita bisa selonjoran gini juga, orang masih bisa lewat lalu lalang dengan aman dan nyaman. Mau nyebrang ke sana, ini karena bisa dibuka jendelanya. Mau lewat sana muter juga masih oke, karena open space. Ini nih, ruang tamu ini cerdas banget untuk pemasangan furnish-furnishnya. Dia tuh pakai cermin, jadi ketika duduk di sini kerasa lega, ada ruangan lain di sebelah sana. Tapi bohong, termasuk bahkan di ceilingnya tadi itu ada cermin juga. Dan kita geser ke area makan. Nih, untuk area makannya dia pakai
Meja makan yang termasuk lumayan agak gede sih untuk rumah sekompak ini. Sekompak, tapi oke lah. Dan ini pun dia pakai bench kayak gini untuk duduknya untuk 3 orang sebetulnya. Memang bisa sih 3 orang. Cuman kalau buat 2 orang kayaknya lebih enak masuknya tuh. Jadinya agak nyenggol-nyenggol ke sini. Ya, lumayan lah. Pakai yang 2 aja, pakai yang 2 aja. Dan di sini juga bisa buat 2 orang duduk di sebelah sini. Kalau memang butuh orang lagi, bisa di sebelah sini, tambah juga di sebelah situ. Nggak terlalu ngeganggu sih harusnya ya. Enak-enak. Nah, untuk bagian dapurnya ada di sebelah sini, rumah kompak serba dekat. Ini untuk dapurnya, area storage ada di sini, ready untuk 2 kulkas juga. Bisa naruh barang-barang di bagian atas, terbuka aja. Untuk barang-barang yang jarang digunakan, bisa taruh di atas saja. Jadi nggak terlalu kelihatan. Nah, untuk area sini, tempat penyimpanan juga ada, pakai model kaca-kaca fluid gini. Jadinya cakep aja, tuh, apalagi ketika buka lampu. Untuk masaknya, di sekitaran sini, lengkap dengan sink, kemudian, oh ini kompornya pakai yang induksi ya, jadinya nggak pakai gas. Tapi kalau mau pakai gas, ya masih bisa juga, cuman agak panjang sih selangnya. Untuk tabelnya dan top tabelnya, top tabelnya, untuk backsplash-nya juga dia sama. Pakai homogen style, bukan keramik beneran, tapi yang 3 meter gini nih. Tuh, motifnya marmer. Ada tempat penyimpanan di bawah, dan ada sekaligus laundry. Nih, alat-alat untuk laundry-nya di sebelah sini. Kalau nyucinya di sini, jemurnya di mana pertanyaannya? Ya di taman sini nih, yuk ikut. Nah, di sekitaran sini, sementara sih memang ini untuk inner garden. Tapi kalaupun mau dibuat jemuran masih bisa. Pakai jemurannya modelnya di sini, terus dikerek, jadi naik ke atas. Nggak kelihatan dari ada ruang tamu. Karena tirainya kan bisa naik turun tadi tuh. Tirainya tutup separuh, jemurannya nggak kelihatan. Aman kan? Selain buat jemuran, bisa juga buat area healing. Nah, karena ini lagi jam 1 siang jadi panas, tapi kalau sore cakep banget duduk-duduk di sini sambil ngopi. Ada tanaman, walaupun palsu. Jadi buat yang asli aja ya, taman gantung. Cakep sih harusnya. Sambil ngobrol, ini pintu bisa dibuka, ini bisa dibuka. Ngobrol sama sisi rumah. Enaknya rumah kompak. Ini kan atapnya, dia pakai kanopi yang sliding dengan tempered glass. Dan pakai motor listrik, pakai remote. Cuman kebetulan remote-nya lagi nggak ada. Ini sebenarnya bisa dimanfaatkan pakai alat-alat tradisional. Jadi kanopi slidingnya dia pakai tali aja, ditarik ini seret, bisa geser, ngebuka. Kalau pas butuh udara. Tapi kalau hujan, tinggal tutup lagi seret tanpa pakai motor listrik. Jadinya lebih irit, lebih praktis, dan lebih murah. Selanjutnya kita geser ke area kamar mandi. Jadi rumah ini ada 1 kamar mandi. Kamar mandinya lebarnya sekitar 1,2, panjangnya 2 meter. Termasuk kompak, tapi enak lah hitungannya buat kita beraktivitas di kamar mandi, mau mandi ataupun mau setoran tunai di situ. Untuk ini kerannya dia sudah ready, pakai punyanya Toto, lengkap dengan hand showernya. Tapi kalau mau pakai air panas, air dingin juga masih bisa tuh. Udah ada instalasinya, dan yang elektrik pun ready juga. Colokan listriknya sudah ada. Pencahayaan bisa dapat dari sini, sekitaran sini ada kaca es dan ada kisi-kisinya juga tuh, jadinya ada sirkulasi udara. Sedangkan untuk kita urusan yang kering-kering, ya di area sini nih, mau setoran tunai atau cuci tangan di sebelah sini, lengkap dengan tempat penyimpanannya nih tuh di bawah. Dan nih rak-raknya juga penting. Untuk cermin bisa, tapi ternyata ini bisa dibuka tuh, cerdas kan ya? Bahannya dari besi holo yang kecil-kecil, lebih gampang sih harusnya. Yaudah lanjut. Yuk, geser ke kamar tidur sekarang. Kamar tidurnya ada di sebelah sini. Ukurannya sekitar 2,6-an lah ya, kali 2,5. Karena kan rumah ini lebarnya 5 meter, jadi 2,5. Dan kita mau pakai kasur yang ukuran gede, nggak bisa. Sementara ini pakai ukuran yang 160 dan harus mepet ke area tembok situ. Jadinya di sininya lumayan, space-nya bisa dipakai buat lemari di sini. Dan kita masih bisa lalu lalang di sekitaran sini. Untuk lemari penyimpanannya lumayan dapat beberapa susun ya, dan dia begitu buka langsung dapat ambience warna yang hangat. Tapi untuk cermin-cermin tadi di sini bisa ya, sambil cermin. Dan untuk pakaian yang dilipat, yang digantung bisa ditaruh di sebelah sini. Bawahnya jadi ada bedside table ala-ala, lengkap juga dengan tempat penyimpanannya. Cukupan lah ya buat lalu lalang di sini ya. Untuk area sininya bisa dipakai buat ya tempat berias sambil duduk di sini, di kasur. Dan untuk entertain bisa naruh televisi di sini. Tapi ya agak atas dikit ya. Kalau sambil tiduran kan enak. Lihatnya ke atas. Enggak gini.
Dari kamar tidur pertama, kita lanjut ke kamar tidur kedua di sebelah situ. Yuk, saya motong jalan. Ini sebenarnya harusnya pakai tembok, tapi karena show unit, jadinya dibuat pakai yang pintu sliding gini, pakai kaca. Tapi aslinya enggak ya. Nah, inilah sampai di kamar kedua di rumah ini. Sama, ukurannya sekitar 2,6 kali 2,5 meter. Nah, untuk area sini ini bisa buat tidur karena anak-anak ya cukup lah untuk ukuran segini sekitar 120. Kalau anaknya 2, kalau masih kecil bisa dibuat modelnya pakai bunk bed gitu ya di atas yang agak gedean. Dan ornamen-ornamennya ini khas anak cowok ya harusnya ya, warna perbiruan. Dan untuk pakaiannya bisa naruh di sebelah sini, tuh, mungkin digantung-gantung, dilipat bisa di atas, juga bisa di bawah. Buat naruh buku-buku bisa di area sini. Belajarnya di sini ada tempat penyimpanannya juga. Wih, kursinya soft touch, udah kayak Fitra Eri aja ya. Apaan sih? Untuk pencahayaannya emang dia pakai jendelanya floor to ceiling, hampir floor to ceiling. Tapi kalau anak-anak mungkin baiknya ya, ini dikasih railing lagi aja, takutnya kesenggol rawan. Tapi untuk atasnya ini bisa dibuka. Tuh, seret, dapat udara seger, pencahayaan juga bagus. Jadi rumah ini harganya memang di 700 jutaan dan Citraland beneran ya, Citraland Surabaya. Kalau sampai hari ini nih, stoknya tinggal sisa lagi unitnya, termasuk untuk yang show unit ini. Jadi kalau mau beli, cepetan hubungin Rianto dan bisa dapat kesempatan 1 unit apartemen, juga hadiah menarik lainnya, ada sepeda motor listrik dan juga elektronik lainnya. Cepetan hubungin Rianto, kita jalan di rumah ini dan beli, dapat juga hadiahnya. Sampai ketemu!